Pernikahan yang kuimpikan seketika harus kandas. Lelaki yang kucintai pergi begitu saja meninggalkanku tanpa alasan yang jelas. Satu persatu misteri pun mulai menghantui hidupku. Menjebakku untuk mencari tahu teka-teki dari sebuah kejadian yang aku alami. Sampai pada akhirnya, hidupku dihadapkan oleh sebuah kenyataan yang sangat mengiris batinku dan membuatku tak percaya akan siapa pelaku sesungguhnya. Inilah kisahku. Ini kok Mas Fatir belum datang-datang juga ya, Bu? Kemana sih dia? Udah sejam loh, ini masa belum sampai juga? Keterlaluan ya Fatir. Masa dia bisa telat dalam pernikahan dia sendiri? Aneh. Dia telepon juga nggak aktif lagi tadi, Bu, handphonenya. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Naira. Tante Laras, Hilda, aku minta maaf kalau aku datang ke sini walaupun aku nggak diundang. Tapi tenang aja, aku nggak akan lama kok. Nggak apa-apa, Teddy. Kami malah senang kamu bisa datang. Aku cuma ingin ngucapin selamat buat Naira, Tan. Selamat ya, Nay. Sebentar lagi kamu akan menikah. Aku doakan kamu dan Fatir bahagia sampai maut memisahkan. Ya, makasih ya, Teddy. Aku harap setelah aku nikah sama Mas Fatir, kamu juga berhenti untuk ganggu aku. Naira, kok ngomong gitu gak sopan? Gak apa-apa, Tante. Aku sadar kok, Tan. Kalau hati Naira bukan buat aku. Tapi aku ikutan senang ngeliat kamu senang. Oh, mohon maaf, Mbak. Kalau pengantin prianya sudah datang, kita mulai saja ijab kabulnya. Dia bukan calon pengantin prianya, Pak. Bu, aku harus cari Mas Fatir sekarang juga. Naira, Naira. Stop, Naira. Kamu mau kemana? Kamu gak bisa dong ninggalin pernikahan kamu sendiri. Ya pernikahan yang mana, Bu? Calon aku aja belum datang. Aku harus ke sana sekarang juga, Bu. Aku harus samperin Mas Fatir. Nay. Kamu lebih baik tunggu di sini. Kita semua yakin kok kalau Fatir tuh pasti datang. Nggak bisa, Bu. Ini perasaan aku tuh nggak enak. Aku harus pergi sekarang juga, Bu. Nay, aku antar kamu ya. Pakai mobil aku aja. Nggak usah, aku bisa nyetir sendiri. Nah, nggak mungkin kan kamu nyetir sendiri kayak begini? Biar kita ikut aja, ya. Iya, Nay. Yaudah, yuk cepetan. Ayo kita berangkat sekarang. Mas Fatir! Fatir! Mas Fatir! Fatir! Mas Fatir, Mas kamu di dalam kan? Nah, apa jangan-jangan Fatir udah di jalan?
Rumahnya sepi banget. Tapi kayaknya kita harus ngecek bener-bener deh, Tante. Mas? Mas? Fatir, coba dibuka. Bisa nggak? Mas Fatir? Ini nggak dikunci kok, Bu. Ayo, masuk. Mas? Fatir, Mas Fatir? Mas? Kamu jangan bikin aku cemas dong, Mas. Fatir. Mas Fatir? Mas, kamu kemana sih? Dikunci lagi, Bu. Ya Allah, Mas. Sepertinya Fatir sudah meninggalkan rumah ini. Mungkin dia di jalan menuju gedung pernikahan. Tapi logikanya ya, kalau dia sudah jalan ke gedung pernikahan, dia nggak mungkin dong nggak ngabarin kita. Dan nggak mungkin juga itu ponselnya mati. Ya juga sih. Mas? Mas? Lupakan aku. Aku bukan untuk kamu. Ya Allah, Mas Fatir. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa harus lakuin ini ke aku sih, Mas? Kamu gak inget waktu kamu lamar aku, Mas? Mana tangan kamu? Cantik. Makasih ya. Kamu udah mau terima lamaran aku. Aku seneng dong. Bahagia banget. Aku juga bahagia banget. Aku gak sabar jadi istri kamu. Bu. Bunda. Aku minta restu sama kalian ya. Iya nak, ibu merestui kalian. Karena menurut ibu, kamu adalah lelaki yang baik dan bertanggung jawab terhadap Naira. Sebagai teman lama kamu, aku seneng banget ngeliat kalian. Kita bisa jadi saudara, karena kamu bakal nikahin sepupu aku. Makasih ya. Aku tuh yakin Mas Fatir tuh tulus sayang sama aku, Bu. Tapi aku juga gak ngerti kenapa dia giniin aku. Naira, sadar kamu? Fatir sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Ibu mau kamu lupakan dia karena ibu gak akan pernah mau punya menantu seperti dia. Iya Naira, aku juga gak nyangka Fatir tega ngelakuin ini ke kamu. Selama ini kan dia terlihat baik. Pernikahan ini harus tetap dilanjutkan karena ibu malu di depan saudara dan tamu yang datang. Maaf Tante kalau aku ikut campur. Bagaimana pernikahan bisa dilanjutkan kalau pengantin prianya saja nggak datang? Teddy, saya mau kamu menggantikan Fatir untuk menikahi Naira. Enggak, Bu, aku gak mau. Sampai kapanpun aku gak akan mau nikah sama orang yang gak aku cinta sama sekali. Aku akan tetap tungguin Fatir sampai kapanpun. Naira, tapi kamu tetap harus menikah. Ini semua ibu lakukan demi menyelamatkan muka kita karena pengkhianatan Fatir.
Teddy, kamu mau kan menikahi Naira? Maaf Tante, aku nggak mau maksa Naira. Tapi Tante tahu sendiri kan, gimana perasaan aku selama ini sama Naira. Oke, kalau itu saya putuskan kamu menikahi Naira. Saya terima nikah dan kawinnya Naira Saraswati binti almarhum Jubair dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Selamat ya. Mulai sekarang kalian resmi menjadi pasangan suami istri yang sah. Semoga kalian bahagia, langgeng, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Silakan dipakai cincinnya sebagai tanda cinta dan kasih sayang. Ya Allah, sebenarnya aku nggak mau menjalani pernikahan ini. Naira, aku janji, aku akan menjadi suami yang baik untuk kamu. Jadi, sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Anggap sebagai rumah kamu sendiri ya. Makasih ya Bu. Bu, aku izin ikut tinggal di sini ya Bu. Soalnya Naira belum mau tinggal di rumah aku. Pernikahan ini aku lakukan karena terpaksa. Jadi aku minta kamu gak usah banyak nuntut. Aku mau kamu tunggu sampai aku bisa sepenuhnya terima kamu. Naira, Teddy itu sudah syah jadi suami kamu. Ya, jadi kamu harus melayani dia dengan sepenuh hati. Iya, Nay. Kamu harus bisa nerima Teddy sebagai suami kamu. Ya aku butuh waktu. Kalau emang Mas Teddy nggak bisa terima, ya udah mau tolak aku sekarang juga nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, istighfar nak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak baik. Bu, udah. Aku ngerti kok kalau Naira lagi sedih. Karena pernikahan ini gak ada dalam bayangan Naira, Bu. Terima kasih banyak ya nak ya. Kamu sudah sangat pengertian. Dan ibu mohon kamu jauh lebih bersabar lagi sama Naira. Insya Allah. Aku mau tidur. Kamu jangan ganggu aku ya. Iya. Kamu tidur duluan aja. Aku nggak bisa tidur. Aku mau keluar cari udara.
Dedi, Hilda? kamu kok belum tidur? Ini kan malam pertama kamu sama Naira. Ya, aku belum bisa tidur. Dan aku nggak mau ganggu Naira, dia mau tidur duluan. Aku tahu kamu pasti kecewa ya sama sikap Naira. Kamu sabar ya, Ted. Tapi aku yakin Naira pasti bisa terima kamu sebagai suaminya. Iya. Makasih ya. Ucapan kamu sedikit menenangkan aku. Aku naik ke kamar dulu ya. Ini kok Mas Fatir belum datang-datang juga ya, Bu? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Mas Fatir! Lupakan aku. Aku bukan untuk kamu. Gimana aku bisa tidur? Aku aja masih kepikiran kamu, Mas. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus aku siap memohon, namun Kenapa kamu harus ngilang sih, Mas? Kenapa harus kamu ninggalin aku kayak gini? angkat tangan, aku semua ku lakukan agar kau datang ke hatiku, namun sulit bila kamu tak ingin dan batasan Ini kenangan kita pas pre-wedding, Mas. Kamu tuh ingat gak sih momen-momen ini? Hah? Mas Fatir? Mas Fatir kok foto priwet sama cewek lain? Ini kan gaun aku. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi, ganti gaya. Oke. Sekarang Mas Fatir sama Mbak Naira ambil posisi di bangku taman, pose santai ya. Sini. Ya, betul. Oke, sekarang mata kalian saling pandang dan tatapan mesra ya. Satu, dua, tiga. Mas Fatir, kalau di bawah untuk ganti ya. Oke. Ya. Aku gini ya. Oke, ganti gaya. Bener, ini bener gaun prewedding aku yang sengaja aku pesan, aku yang desain. Dan waktu itu hilang kan di laundry.
Masa iya perempuan ini sih yang nyuri? Tapi kok wajah Mas Fatir sedih ya? Kok ekspresinya kayak kepaksa gini sih? Kenapa Fatir melakukan foto prewedding dengan wanita lain? Itu siapa? Nggak tahu. Mukanya ditutupin. Tunggu. Fotonya di-upload hari ini, berarti pemotretannya baru hari ini juga. Oh, jadi ini alasan Fatir nggak datang ke pernikahan karena dia nikah sama wanita lain. Enggak, Mas Fatir nggak seburuk itu. Nay, kamu tuh kenapa sih, Nay? Kamu tuh masih aja ngebelain Fatir. Nah, kamu tuh kalau nggak tahu apa-apa nggak usah komen gitu loh. Aku nggak suka dengernya. Jelas-jelas dia tuh ngianatin kamu. Bahkan dia nggak upload foto-foto private dia. Mas, udah deh. Kamu kalau kesini cuma mau komen negatif doang, cuma pengen ngomongin Mas Fatir, kamu keluar aja. Nggak suka aku dengernya. Kenapa, Naira? Fatir itu kan udah mengkhianati kamu. Kenapa kamu masih membela dia? Ini perempuan siapa sih sebenarnya? Aku harus cari tahu deh. Amanda. Amanda mantannya Mas Fatir. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis. Kenapa, Naira? Fatir itu kan udah mengkhianati kamu. Kenapa kamu masih membela dia? Ini perempuan siapa sih sebenarnya? Aku harus cari tahu deh. Amanda. Amanda mantannya Mas Fatir. Hah? Loh, jadi Mas Fatir pre-wedding sama Amanda? Nggak bisa nih, nggak bisa. Aku harus cari tahu sekarang juga. Ini pasti Amanda tahu kalau Mas Fatir ada di mana sekarang. Ya, Bu. Kok kamu di sini? Gak nemenin Naira? Naira kayaknya lagi pingin sendirian, Bu. Dia lagi sedih campur kesel karena dia melihat foto prewedding Fatir dengan wanita lain. Fatir foto pre-wedding sama wanita lain? Iya, Bu. Bahkan dia nge-upload foto-foto itu di sosmed dia sendiri, Bu. Keterlaluan. Aku tahu nggak bisa sih. Kemana kan? Aku barusan dapat info tentang Mas Fatir, Bu. Dia pre-wedding sama Amanda, mantannya. Aku harus kesana sekarang. Enggak. Kamu nggak boleh Udah. Mulai sekarang kamu nggak boleh peduliin dia lagi. Nggak bisa, Bu. Aku harus tahu kenapa Mas Fatir hianatin aku. Nggak bisa, aku diam aja. Naira, kamu jangan enggak. Naik. Ini pasti
pasti Amanda deh yang maksa Mas Fatir buat balikan sama dia. Amanda! Amanda, keluar kamu! Naira, ada apa kamu ke rumah aku? Kamu pasti kan yang ngerayu Mas Fatir buat balikan sama kamu? Ngaku aja kamu gak usah banyak alasan. Naira, kamu nggak boleh nuduh aku kayak gitu. Aku sama sekali nggak pernah nemuin Mas Fatir selama aku tahu kamu udah jadian sama Mas Fatir. Dan sekarang aku juga udah nikah. Kamu lihat, aku lagi hamil. Hamil 6 bulan, Naira. Naira, kenalin, ini Mas Yusuf, suami aku. Mas Yusuf, kenalin ini Naira. Yusuf. Amanda, aku minta maaf ya. Maaf banget aku dan nuduh kamu yang enggak. Sebenarnya ini semua karena aku lihat postingan Mas Fatir di sosial medianya. Di postingannya itu dia foto sama perempuan tapi pakai gelang dan ada nama kamu di gelang itu. Coba kamu lihat. Gelang ini emang punya aku. Tapi perempuan di dalam foto ini bukan aku. Dan gelang ini udah lama banget hilang di kamar aku. Dan aku nggak tahu sampai sekarang pencurinya itu siapa. Tuh, jangan-jangan perempuan itu pencurinya. Kenapa coba muka perempuan itu ditutup? Ini kayaknya ada yang aneh deh. Sepertinya ada yang disembunyiin. Bukannya kamu bilang kamu mau nikah sama Mas Fatir? Tapi kenapa Mas Fatir malah foto priwet sama cewek lain? Mas Fatir nggak datang di pernikahan kami. Dia tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak ada kabar, dan aku harus nikah sama laki-laki lain yang aku nggak cinta sama sekali cuma untuk menutupi keluargaku dari rasa malu. Ya Allah, yang sabar ya. Semoga kamu segera tahu apa yang terjadi sama Mas Fatir. Amanda, kalau gitu aku pamit ya. Sekali lagi aku minta maaf banget aku udah datang ke sini marah-marah nuduh kamu yang enggak. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, Mas. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu, Mas? Apa ya kamu setega itu ya nanti aku sama perempuan lain atau sama ada hal lain ya? Kamu nggak apa-apa? Mak. Mas Fatir. Kenapa kamu nggak datang ke pernikahan kita? Kenapa kamu malah ngilang dari aku? Dan aku tahu kamu pernah wedding sama perempuan lain dan dia pakai gaun yang harus aku pakai. Kamu jelasin semuanya ke aku. Naira, dengerin aku. Kamu harus hati-hati dengan orang di sekitar kamu. Dan aku pesan sama kamu, jaga diri kamu dan ibu baik-baik. Gak, aku masih nggak ngerti maksud kamu tuh gimana? Aku harus jaga diri dari siapa? Jelasin ke aku. Mas, orang sekitar aku tuh siapa? Mas,
Mas Fatir! Mas Fatir! Mas, kamu belum jelasin ke aku kenapa kamu hilang! Mas! Mas! harus nangis biarkan ku Ya Allah, Mas. Mana lagi sih kamu? harus jatuh untuk bisa bersama. Mas! Biarkan ku jatuh sampai lebat. Jika Maafin aku, Naira. Aku ngelakuin ini semua demi kebaikan kamu. namun ternyata hatiku ada rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan. Jam segini Naira belum pulang juga. Kemana Naira seharian? Tante, makin hari Naira itu makin cuek ke Teddy. Kayaknya Tante harus ngajarin dia deh gimana caranya bersikap ke suami. Iya, udah. Kamu benar. Naira, kamu kemana aja? Mas Teddy nggak boleh tahu kalau aku ketemu Mas Fatir. Apalagi Mas Fatir minta aku untuk hati-hati dengan orang di sekitarku. Naira, suami kamu itu lagi nanya sama kamu. Jawab. Aku habis cari tahu keberadaan Mas Fatir di mana. Fatir? Bisa nggak sehari aja kamu nggak mikirin Fatir? Bisa nggak sehari aja kamu anggap aku itu suami kamu? Suami kamu? Ya emang aku masih mikirin Mas Fatir. Aku nggak akan bisa lupain dia sampai aku tahu apa alasan dia ninggalin aku. Kamu kalau nggak suka ya udah pisah aja kita. Aku udah sabar ya menghadapi Naira. Tapi dia nggak pernah menghargai aku sebagai suami dia. Nggak pernah menganggap aku. Kamu udah nggak sanggup menghadapi Naira. Mau nyerah gitu aja. Aku nggak akan nyerah. Naira itu udah sah menjadi istri aku. Lihat aja. Cepat atau lambat, dia pasti akan nunduk sama aku. Ini baru namanya pejuang cinta. Aku yakin selamanya Naira akan jadi milik kamu. Maafin aku, Sa. Kamu sabar ya, Sa. Aku ada di sini buat kamu. Dan aku pasti selalu menjaga kamu.
Fatir. Mas Fatir? Mas? Mas Fatir? Mas tunggu dulu. Mas? Mas Fatir? Mas? Ya Allah, jangan kayak gini dong, Mas. Kamu kalau mau ngomong sama aku, kamu keluar. Jelasin ke aku ada apa sih, Mas? Mas? Mas Fatir, kamu di mana? Jelasin ke aku, Mas. Dia sapu tangan dari aku buat Mas Fatir, tapi kalau dia masih nyimpan berarti harusnya dia masih peduli dong. Terus kenapa dia ngindar? So apa sih sebenarnya? Naira, kamu ngapain di sini sendirian? Gak, aku tadi lagi cari angin aja. Tapi ini mau balik lagi kok ke kamar. Naira, aku belum selesai bicara sama kamu. Teddy, aku harap kamu sabar ya menghadapi Naira. Bu, aku berangkat ke kantor dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Naira, aku ke kantor dulu ya, sayang. Nay, suami kamu tuh mau berangkat ke kantor, antar ke depan. Maaf Bu, aku tuh nggak bisa pura-pura perhatian sama laki-laki yang nggak aku cinta. Nak, maafin Naira ya. Udah Bu, nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa Naira kok untuk perhatian dan melayani aku. Tante, ya. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Ya, hati-hati ya. Yaudah, kantor kita searah kan? Bareng aja. Jangan deh, Ted. Aku nggak enak sama Naira. Tapi nggak masalah kok sama Naira. Ya kalau mau pergi berdua nggak apa-apa, silakan aja. Bu, aku berangkat dulu ya. Sayang, aku berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, Tante. Nay, Naira. Nay. Nay. Dengar Ibu. Mau sampai kapan sih kamu perlakukan suami kamu seperti orang asing? Kayak itu suami kamu loh. Dari awal aja aku nggak pernah mikir mau nikah sama dia, Bu. Di hati aku cuma ada Mas Fatir. Dan asal Ibu tahu ya, sebenarnya aku udah 2 kali ketemu sama Mas Fatir. Kamu ngapain sih masih ketemu pengkhianat itu? Dia bukan pengkhianat, Bu. Dia selalu ada di dekat aku, dia selalu lindungin aku. Bahkan dia kasih aku peringatan untuk aku hati-hati sama orang sekitar aku. Dan kamu percaya? Itu kan bisa-bisanya dia aja untuk pengaruhin kamu. Mulai sekarang, kamu harus jauhin dia. Enggak. Gak bisa, Bu. Dan aku gak mau.
Siapa sih perempuan ini sebenarnya? Dia pasti udah tekan Mas Fatir nih. Harus cari tahu. Tanda lahir. Gak asing, aku kayak pernah lihat. Ini tuh kayak tanda lahirnya Mbak Hilda. Aduh, Lai. Aduh, kaki aku kayak aneh. Aduh, yaudah, yuk istirahat dulu. Bisa. Kita larinya kejauhan, Neng. Apa kamu istirahat dulu deh. Sorry ya. Lihat Mbak sini. Sakit. Iya. Aku baru tahu kamu ada tanda lahir di kaki, Mbak. Iya, ini tanda lahir dari bayi. Aku juga nggak mau ngilangin sih. Gak mungkin ini. Nggak, ini pasti Mbak Hilda. Aku yakin aku tuh inget. Aku inget banget kok tanda lahir itu. Gak mungkin kan tanda lahir bisa dibohongin. Astaga, tapi dia tuh ngapain sih ngelakuin ini? Jadi Mas Fatir foto pre-wedding sama Mbak Hilda. Terus dia ngapain ngelakuin ini semua? Ini tuh apa sih maksudnya? Bu! Ibu! Ada apa sih? Bu, kamu kok ngeliatin sosmednya Fatir lagi sih? Emang nggak ada kegiatan lain apa? Ibu coba lihat foto ini. Ini mirip tanda lahiran Mbak Hilda kan? Ya mirip. Apa mungkin cuma kebetulan ya? Enggak Bu, aku tuh inget banget ini pasti Mbak Hilda Bu. Dia yang ngelakuin ini semua. Gak bisa nih Bu, aku udah cari tahu. Aku mau geledah kamarnya Mbak Hilda. Ya. Gimana? Aduh, dikunci lagi Bu. Tapi memang selama ini Hilda itu kalau keluar rumah selalu kunci pintunya. Apalagi akhir-akhir ini dia nggak pernah ngizinin ibu masuk ke kamarnya. Oh, Ibu ada kunci cadangan ya? Mungkin ada. Sebentar ya. Merah, nih. Coba ya Bu. Aku yakin Ibu, pasti di sini ada petunjuk tentang hubungan Mbak Hilda sama Mas Fatir, tapi apa ya? Coba di sini. Bu, ini kan gaun prewedding aku. Bu, ternyata Mbak Hilda yang ngambil. Coba di sini. Bu, ini kan gaun prewedding aku. Bu, ternyata Mbak Hilda yang ngambil. Ini beneran? Iya kan Bu, ini punya aku kan? Astaga.
Dia ngapain sih Bu ngelakuin ini? Astagfirullahaladzim. Ternyata dia pencurinya. Coba pegangin dulu Bu, aku mau cari yang lain. Bu. Ini kan juga gelang Amanda yang hilang, ternyata dia juga yang ngambil, Bu. Astaga. Kenapa sih aku nggak ngerti deh, ngapain Mbak Hilda ngelakuin ini semua tuh buat apa? Ibu juga nggak pernah nyangka. Bu, aku tuh juga yakin pasti sekarang Mbak Hilda tuh tahu Mas Fatir ada di mana. Gak bisa nih Bu, aku harus cari dia sekarang. Aku harus ngomong sama... Jangan ya, jangan. Kita tunggu Hilda sampai pulang ke rumah. Nggak mungkin kan kita cecar dia saat dia di kantor, ya kan? Iya juga sih. Penghalang aku dan Naira cuma Fatir. Walaupun aku sudah menikahi Naira, tetap saja hati dan pikirannya tertuju sama Fatir. Iya, aku juga bingung apa menariknya Naira sampai Fatir ngejar-ngejar dia terus. Padahal Fatir udah tahu kan kalau Naira nikah sama kamu. Kita harus bertindak cepat, Hilda. Aku juga pengen nikah sama Fatir. Kita harus cari dia. Bisa-bisanya dia kabur dari aku. Rasanya aku udah gak sabar pengen buru-buru nikah sama kamu, Naira. Siapa kalian? Berani-beraninya kalian masuk rumah orang tanpa izin? Kita bawa dia pergi dari sini. Kenapa benar aku sakit semua ya? Tempat apa ini? Di mana aku? Ya Allah, harusnya hari ini aku nikah sama Naira. Bagus lah, lu udah ciuman. Oh, jadi kalian yang sudah culik aku? Iya. Terlaluan kalian. Lepasin aku. Sayang banget. Lu udah melewatkan pernikahan lu sama Naira. Tapi tenang. Gue udah gantiin lu dengan menikah dengan Naira. Apa maksud kamu? Kamu nikah sama Naira? Gak mungkin. Gak percaya. Ini buktinya. Sekarang lu percaya kan?
kalau Naira udah sah menjadi istri gue. Ya, walaupun dia melakukan ini untuk melindungi rasa malu keluarganya, tapi asal lu ingat, gue bisa melakukan apapun sama Naira dan ibunya kalau gue mau. Ya awas ya, kalau sampai kamu menyakiti Naira dan ibunya. Dan kamu Hilda, kenapa kamu bisa bersekongkol sama dia? Kamu mau tahu? Karena aku cinta sama kamu, Fatir. Sejak kita dari sekolah. Tapi kamu gak pernah mandang aku. Kamu lupa ya kamu malah jadian sama Amanda? Setelah kamu putus dari Amanda, kamu lebih milih Naira sepupu aku dibandingkan aku. Kurangnya aku apa, Fatir? Kenapa kamu gak bisa ngelihat kalau aku tuh cinta sama kamu? Kenapa? Aku minta maaf Hilda. Aku nggak tahu kalau kamu punya perasaan sama aku. Tapi aku mohon sama kamu, jangan sakitin Naira sama ibunya ya. Tenang aja. Aku gak bakal nyakitin Naira dan ibunya asal kamu nurutin apa yang aku mau. Aku harus ngelakuin apa? Kamu harus nikah sama aku. Dan kita harus ngelakuin foto pre-wed sekarang juga. Dan yang paling istimewa, pakai gaun ini. Ini gaun yang sama yang dipakai Naira saat pre-wedding sama kamu. Dan satu lagi, gelang ini. Aku bakal pakai gelang ini. Aku berhasil nyuri gelang ini dari Amanda. Kayak gini? Oke, senyumnya ya lebar ya. 1, 2. Oke, good. Ayo. Ayo dong gini biar Gaya lebih romantis. lain lagi ayo. Tuh. Nah, good. Bagus, bagus. Oke, boleh ganti gaya lagi. Ayo di situ kayaknya Ya, bagus benar, deh. Pak, bagus. Ayo, sini sayang. Nice. Ya, bagus tuh posisinya tuh. Good. Satu lagi tangannya dipegang dong, biar romantis. Nah. Oke, nice. Tahan. 1, 2, 3. Oke, good. Udah, bagus Udah. Mas. Bagus. Mau lihat dong. Boleh. Hilda benar-benar sudah gak waras. Dia mengambil barang-barang milik pasangan aku hanya karena dia cemburu dan gak suka aku sama mereka. Bagus-bagus sih fotonya. Bagus. Nah, ini bagus banget. Mas langsung dikirim bisa kan? Boleh, bisa. Bagus. Sayang, kamu gak mau lihat foto-foto kita? Bagus-bagus banget loh. Oh iya, aku mau kamu upload foto-foto kita ini di sosmed kamu ya. Gak perlu takut kalau Naira tahu, dia gak bakal tahu itu aku. Nanti kamu upload fotonya pakai emoji love aja, wajahku ditutupin. Aku gak mau. Gak mau? Kamu gak mau nurutin maunya aku? Lu kalau mau Naira baik-baik aja, turutin maunya Hilda. Mana handphone kamu? Sini. Oke. Nih, lihat ya, fotonya bagus-bagus deh. Uploadnya gini aja ya. Ditutup. Ini bagus. Bagus kan? Iya. Fatir, tunggu! Aku yakin Fatir itu masih berkeliaran di kota ini dan diam-diam berusaha untuk menemui Naira.
Kita harus cari cara menjebak dia lagi. Dia nggak boleh menghancurkan pernikahan kamu dan Naira. Dia harus nikah sama aku. Ya tapi bagaimana caranya? Bu, begitu Mbak Hilda pulang dia harus jelasin semua perbuatan dia. Aku tuh nggak ngerti Bu, kenapa sih kok bisa dia sejahat ini sama aku? Sama, ibu juga nggak ngerti kenapa dia bisa tega sama kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku udah tahu semua perbuatan kamu Mbak. Ini bukti-bukti kalau perempuan yang ada di fotonya Mas Fatir itu kamu kan? Iya Naira, itu memang aku. Dan aku juga yang udah mencuri gaun kamu dan gelang Amanda. Kamu mau tahu kenapa aku ngelakuin itu semua? Aku cemburu. Aku gak suka karena Fatir lebih memilih Amanda dan juga kamu. Hilda, kamu kenapa gak banget sih ngakuin semuanya? Udah lah, Ted. Posisi kita tuh udah terancam. Fatir bisa kapan aja datang ke sini dan membongkar semuanya. Buat apa kita tutupin lagi? Yes. Kenapa kamu tega menghancurkan pernikahan sepupu kamu sendiri? Padahal dari kecil kami sudah merawat kamu seperti anak kandung kami sendiri. Ini soal hati, Tante. Aku gak suka karena Fatir itu lebih memilih Amanda dan juga Naira. Makanya aku sengaja ngajak Teddy bekerja sama untuk menculik Fatir dan menggagalkan pernikahan Naira. Jadi kamu sengaja culik Mas Fatir sebelum pernikahan aku? Keterlaluan banget kamu ya. Kalian tuh jahat tau nggak? Iya, tapi sayangnya Fatir kabur dan sampai sekarang kami belum berhasil menemukan dia. Ternyata kalian berdua penjahat. Sekarang kalian pergi dari sini. Pergi! Diam ya, Bu. Ibu diam. Kami nggak akan pergi. Justru kami akan berkuasa di sini. Lepasin! Kamu jangan nekat! Nurut aja kalau kamu mau penjara. Ayo, ayo. Ini kamu mau ngapain? Udah, kamu diam aja. Lepasin! Jangan lepasin! Lepasin! Mas sakit Kalian tuh ngapain sih bawa ke sini? Buat sementara, di sini tempat kalian yang paling aman. Kalian akan berada di sini sampai aku menikah sama Fatir. Setelah itu kalian akan bebas kok. Udah, jangan nekat kamu. Aku nggak nekat, Tante. Cuman ini satu-satunya cara agar aku bisa menikah sama laki-laki yang aku cintai. Oh, emang Tante mau ya melihat aku nggak nikah-nikah? Iya. Enggak, enggak Mas, bukan jangan punya aku Mas. Mas, Teddy, buka pintunya. Mas Teddy, ya udah. Kalau Fatir sampai tahu kita nyekap Naira dan ibunya, dia pasti datang ke sini dan dia akan menolong mereka, ya enggak? Iya benar banget. Dan dia pasti mau nurutin semua kemauan kita untuk menyelamatkan mereka. Benar. Termasuk menikahi aku. Kenapa rumah Naira sepi banget ya? Gue nggak lihat mereka aktivitas dari tadi. Mana ya mereka? Atau jangan-jangan terjadi sesuatu sama mereka?
Ternyata telingaku benar. Kalau sudah terjadi sesuatu sama Naira dan ibunya. Ya Allah. Kasihan sekali mereka. Aku harus cepat-cepat nolong mereka. Hanya ada satu cara kalau kamu mau nyelamatin mereka. Nikahin aku. Dan setelah lu nikah sama Hilda, lu harus jauhin Naira. Karena Naira adalah sah istri gua. Ngerti? Terlaluan kalian berdua. Aku nggak akan nurutin kalian lagi. Mau kabur? Silahkan kalau kamu mau kabur. Tapi tolong pikirkan lagi keselamatan mereka berdua. Silakan. Kalian gak bisa ya kunci kita kayak gini. Bu, gimana dong Bu? Cuma mereka nggak akan dengerin kita. Itu bukannya nggak ada ya Bu tadinya? Iya, tadinya nggak ada teralisnya. Pasti mereka sengaja Bu pasang teralis supaya kita tuh nggak bisa kabur, nggak bisa dipecahin kacanya. Jadi kita gimana nih? Kita kejebak, kita nggak bisa kemana-mana. Nggak tahu Bu. Terlaluan mereka. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang ya Allah? Aku nggak mau kalau harus mengikuti kemauan Hilda. Tapi kalau aku nggak ngikutin kemauan Hilda, gimana keadaan Naira sama ibunya nanti? Ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah. Aku harus ambil keputusan secepatnya. Teddy, kami nggak akan pernah maafin kalian. Mas, bukain pintunya. Jangan harap kami tuh bakal bebasin kalian kalau aku belum nikah sama Fatir. Oh ya, tadi Fatir datang ke sini. Dan kita maksa dia untuk nikah sama Hilda. Demi keselamatan kalian berdua. Kalian nggak bisa maksa orang buat nikah. Oke. Aku mau nikah sama kamu. Tapi setelah aku nikah sama kamu bebasin Naira dan ibunya. Enggak, Mas, kamu jangan korbanin diri kamu buat aku. Enggak, apaan sih? Gak apa-apa. Ini semua demi kebaikan kamu. Aku minta setelah aku nikah sama Hilda, kamu talak Naira. Enak aja. Aku nggak akan ngelepasin Naira. Tapi sebaiknya aku pura-pura setuju aja deh. Biar Fatir percaya. Oke, deal. Ya udah, karena ini kabar yang sangat bahagia buat aku dan cukup dadakan. Gimana kalau kita nikahnya besok aja sayang di KUA? Serah. Oh ya Hilda, besok aku nggak bisa nemenin kamu. Aku di sini ngejagain Naira dan ibunya sampai pernikahan kalian selesai. Gak apa-apa, Ted. Makasih banyak ya. Ya udah, ayo sayang yuk. Ayo sayang. Jika harus sakit, biarkan ku sakit. Jika harus nangis, biarkan ku. Bu
Bu, aku nggak bisa ngebiarin mereka nikah, Bu. Ibu Gimana? tahu, tapi gimana caranya, kita aja masih terkurung di sini. Nggak, pokoknya aku harus gagalin pernikahan mereka, Bu. Biarkan ku jatuh sampai lebah. Jika harus memohon, aku siap memohon. Aku cuma mau ngasih info sama kalian. Kalau sebentar lagi, Fatir dan Hilda itu akan menikah. Enggak, aku nggak akan ngebiarin mereka nikah. Awas kamu, mau kemana? Udah di sini aja. Jodoh kamu tuh aku. Enggak apa-apa, sayang. Sayang, sebentar ya. Penghulu yang mau menikahkan kita masih menikahkan orang lain di tempat lain. Sebentar lagi dia datang, terus kita resmi jadi suami istri. Aku seneng banget deh. Sayang, gimana kalau ibu pura-pura pingsan? Terus kamu teriak-teriak panik panggil Teddy, biar dia bukain pintu dan bebasin kita. Ya, oke Bu, Ibu siap-siap. Mas Teddy! Mas, tolong Mas! Mas, tolongin Ibu, Mas! Ya. Mas Teddy, Ibu pingsan! Mas, cepetan tolongin! Mas, Ada apa sih? Ibu tiba-tiba pingsan, gimana dong? Kenapa ibu kamu? Gak tahu, aku juga gak ngerti. Cuma tolongin Mas. Bu, ibu, ibu. Au. Jangan kabur. Naila. Naila, buka pintunya. Naila. Udah biarin aja dia di dalam, Bu. Ini kita harus cepat-cepat nyusul Fatir sama Hilda ke KUA, Bu. Gimana dong? Ini pergi sekarang. Berani kamu nipu aku ya? Naila, buka pintunya. Mana sih penghulunya? Ternyata gini ya rasanya menunggu. Aku jadi bisa ngebayangin gimana perasaan Naira waktu nunggu kamu pas kalian mau nikah. Kamunya nggak datang-datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ayo Pak langsung nikahkan kami Pak. Baik, Pak. Iya. Kita saya cek dulu ya. Iya. Penghulunya udah datang. Ingat ya, kamu harus nurutin kemauan aku kalau mau Naira dan ibunya selamat. Oke? Sudah Pak, bisa dimulai. Semoga kita belum terlambat untuk gagalkan pernikahan mereka ya, Bu. Iya, Nak. Tadi polisi yang kita hubungin juga sebentar lagi sampai. Ya udah, kita hentikan mereka. Ayo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu! Nggak, Pak. Stop pernikahan ini. Naira, Ibu Laras, kalian di sini. Syukurlah kalian baik-baik aja. Iya, Mas. Untung aku datang tepat waktu untuk menggagalkan pernikahan kamu sama Mbak Hilda. Kenapa kalian bisa keluar dari kamar itu? Teddy kemana? Kalian apakan dia? Aku berhasil kabur dan aku kurung dia di sana. Sengaja
sengaja aku datang ke sini, Mbak. Untuk aku mencegah pernikahan kamu dan aku akan menangkap kamu ya. Hilda, Tante sudah merawat kamu dari kecil dan Tante perlakukan kamu seperti anak kandung Tante sendiri. Tapi kenapa kamu bisa kejam terhadap kami? Kamu tega ya? Berani-beraninya kalian laporin aku ke polisi. Lepasin. Lepasin. Ya Tante, naik. Ya. Tante, lepasin sebentar aja, lepasin. Tante, aku mohon maafin aku, Tante. Aku tahu aku salah, tapi aku mohon maafin aku, Tante. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Ini pelajaran buat kamu. Kamu harus bertobat. Tapi aku nggak mau masuk penjara, Tante. Aku nggak mau. Nay, aku mohon kamu maafin aku. Kita kan sepupuan, Nay. Kamu pasti bisa maafin aku. Kamu bisa terima aku kan? Maaf, Nay. Maaf, Mbak, nggak bisa. Pak Ahda, bawa dia. Siap. Enggak, Tante, Nay. Nah, ayo, Mbak, ikut, Mbak. Nanti bisa dibuat, Tante. Lega rasanya. Akhirnya aku nggak jadi nikah sama Hilda. Mas, kamu selama ini ngindar dari aku itu karena diancam sama mereka. Iya, Naira. Mereka ngancam aku supaya aku nurutin kemauan mereka. Supaya aku nggak nikah sama kamu. Dan kalau sampai aku nikah sama kamu, mereka akan nyakitin kamu dan juga ibu. Maafin Ibu ya. Selama ini Ibu udah salah paham sama kamu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Karena memang posisinya pada saat itu aku sangat terpojok. Kacau semuanya. Sekarang gue malah yang terjebak di sini. Harusnya aku nggak pasang teralis ini. Aku pikir aku pasang teralis ini biar Naira dan ibunya nggak bisa kabur. Ternyata sekarang malah jadi bumerang buat diri aku sendiri. Fatir, polisi. Hilda mana? Mbak Hilda udah ditangkap. Aku berhasil gagalin pernikahan dia sama Mas Fatir. Dan sekarang waktunya kamu yang ditawan. Pak, dia orangnya. Selamat siang, Saudara Teddy. Anda harus ikut kami ke kantor sekarang juga. Pak, ikut apa-apaan sih? Ikut! Tunggu! Ikut! Pak! Naila, aku ini masih suami sah kamu, Naila. Kamu gak bisa penjarain aku. Aku nggak mau punya suami penjahat kayak kamu. Nih, Saudara Teddy, jangan berontak. Dan jangan coba-coba melawan kami. Sekarang Anda harus ikut kami ke kantor. Ayo, bawa dia. Sebentar. Ayo ikut! Ayo ikut! Awas! Ya, Mas.
Ada surat, Mbak? Surat? Untuk siapa ya? Untuk Mbak Naira dari kantor pengadilan agama. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Permisi, Mbak. Ya. Gimana? Surat dari pengadilan, Bu. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Aku udah resmi pisah dari Mas Teddy, Bu. Alhamdulillah, nak. Akhirnya kamu terbebas dari laki-laki jahat seperti dia. Nak, maafin ibu ya. Ibu dulu pernah memaksa kamu untuk menikah sama dia. Bu, udah. Kita lupain aja semuanya dari nol. Sekarang juga aku mau fokus, Bu, lanjutin hidup aku yang baru. Nah, gimana kalau kamu kembali lagi sama Fatin? Ibu yakin kalau Fatin tuh sebenarnya orangnya baik dan bertanggung jawab sama kamu. Sekarang juga udah gak ada lagi sih, Bu, yang bisa ngalangin hubungan aku sama Mas Fatir. Berarti ibu yakin kalau Fatir memang jodoh kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Naira Sarasvati binti almarhum Al-Jabair dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Alhamdulillah, mulai saat ini kalian berdua sudah sah menjadi pasangan suami istri. Selamat ya. Amin, alhamdulillah. Ya Allah, mohon berkahilah pernikahan anak hamba ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan ditandatangani buku nikahnya. Ujian terkadang menjebak kita masuk ke dalam situasi yang tidak kita inginkan. Tapi dari ujian itu, kita diajarkan tentang pentingnya sebuah kesabaran. Aku percaya, sesuatu yang ditakdirkan menjadi jodoh kita, pasti akan kembali kepada kita. Meskipun harus melalui jalan yang terjal sekalipun. Dan aku bahagia. Akhirnya aku bisa bersatu dengan lelaki yang aku cintai.
kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita tenang. Bukan tentang besar kecilnya atap, tapi tentang pelukan yang tak pernah lepas. Di sana mimpi terajut, di sana tawa terlepas. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita bangun pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi, teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan film, game, dan lagu favorit, cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Suatu saat nanti cinta datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo bebas dan bahagia, hidupku penuh warna dan cerita. Jomblo tetap tersenyum, karena kebahagiaan bukan hanya pasangan. Jomblo ku bahagia sendiri, dan ku cinta hidupku sepenuhnya. Jomblo
Angin berbisik pelan menyapa malam, dingin menggigit tulang, tapi hati tetap terang. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita tenang. Dinding retak penuh goresan waktu, tapi hangatnya tak pernah membeku. Setiap sudut punya kisah rindu. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita tenang. Bukan tentang besar kecilnya atap, tapi tentang pelukan yang tak pernah lepas. Di sana mimpi terajut, di sana tawa terlepas. Rumah kita sederhana penuh cerita, tempat cinta tumbuh tanpa banyak kata. Di sini kita pulang, di sini kita bangun pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi, teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan. Film, game, dan lagu favorit cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja,
datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo, tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo, bebas dan bahagia, hidupku penuh warna dan cerita. Jomblo, ku tetap tersenyum karena kebahagiaan bukan hanya pasangan. Jomblo, ku bahagia sendiri dan ku cinta hidupku sepenuhnya. Jomblo, jomblo, bahagia dengan diriku sendiri. Jomblo.
Bangun pagi tanpa drama, sarapan sendiri sambil nyanyi. Teman ngobrol cuma cermin dan secangkir kopi menemani. Tak perlu repot, tak perlu ribet, hidup santai, hati tetap happy. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Malam minggu tanpa pasangan, tapi tak membuatku kehilangan. Film, game, dan lagu favorit cukup untuk membuatku senyum manis. Ku tak iri melihat pasangan lain, hidupku asyik tanpa beban. Jomblo tapi tetap bahagia, walau sendiri hatiku ceria. Jomblo bebas kemana saja, tanpa drama, tanpa cemas. Jomblo nikmati hidup apa adanya, bersenang-senang, tertawa lepas. Jomblo tak perlu risau cinta, karena ku bahagia dengan diriku sendiri. Suatu saat nanti cinta datang, tapi sekarang ku tak terburu-buru. Hidupku nyaman, hati tenang, menikmati sendiri dengan senyum. Jomblo tetap tersenyum setiap hari, menikmati waktu tanpa henti. Jomblo bebas dan bahagia, hidupku penuh warna.